Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan komunikasi efektif dalam pembelajaran. Kita lanjutkan materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang elemen komunikasi. Agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar, tentu elemen-elemen komunikasi itu harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak terjadi proses komunikasi. Dan di antara elemen komunikasi itu terdiri dari 5 elemen atau 5 macam. Yang pertama adalah yaitu sumber atau komunikator. Itu elemen yang pertama, yaitu orang yang memiliki pesan, sekaligus yang dia akan menyampaikan pesan kepada seseorang maupun kepada suatu kelompok. Nah, di sini berarti saya bertindak sebagai sumber atau komunikator yang saya memiliki pesan dan saya akan menyampaikan pesan ini kepada Bapak Ibu peserta pelatihan. Yang kedua, elemen yang kedua yaitu pesan itu sendiri, di mana pesan itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengirim, berarti akan disampaikan oleh saya. Dan di antara bentuk pesan itu terdiri dari 4 macam. Ada yang berupa verbal, yaitu bahasa lisan, seperti saya ngomong begini, ataupun bahasa tulisan, yang mungkin nanti saya tulis di grup Telegram, yang Bapak Ibu nanti baca. Bisa juga pesan itu berupa nonverbal, yaitu sebuah gambar, sebuah video, sebuah kode, sebuah sandi, sebuah isyarat, sebagaimana kalau kita lihat di lampu lalu lintas, Tanda warna merah itu berpesan bahwa tidak boleh menerobos lampu merah. Artinya harus berhenti ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Karena tidak semua warna merah itu berarti berani. Jangan salah mengartikan warna. Kalau salah mengartikan warna pun dalam bahasa nonverbal bisa menjadi kekacauan. Memang bendera kita Indonesia warna merah di situ diartikan dengan berani. Tapi tidak semua warna merah diartikan berani. Jika lampu lalu lintas yang berwarna merah diartikan berani, banyak yang menerobos lampu lalu lintas, yang terjadi apa nanti? Kecelakaan. Seperti itu. Dan ada pesan yang berupa langsung, yaitu mereka berbicara secara langsung, tatap muka. Ada juga yang tidak langsung. Seperti apa? Melalui rekaman seperti ini. Rekaman seperti ini tidak langsung. Saya tidak langsung berbicara dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak Ibu peserta pelatihan. Tapi itu bisa Bapak Ibu dengarkan berulang kali, dimanapun dan kapanpun. Ini berupa pesan yang tidak langsung. Elemen komunikasi yang ketiga yaitu saluran atau media, yaitu alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Berarti saya menyampaikan pesannya lewat apa? Apakah langsung berupa lisan, berarti nggak pakai alat, ataukah pakai alat semisal handphone yang sekarang, atau telepon genggam, atau telepon rumah, dan semisalnya. Ini berupa media. Yang keempat, yaitu komunikan atau penerima, orang yang menerima pesan, yaitu orang yang diajak bicara. Nah, komunikan saya adalah Bapak Ibu peserta pelatihan.
Adapun yang kelima, ketika saya sudah berbicara, menyampaikan pesan melalui media, dan ada yang saya ajak bicara, maka perlu adanya yang kelima, yaitu adanya feedback atau umpan balik. Ya. Dan umpan balik ini adalah respon yang diberikan penerima atau komunikan kepada yang mengajak bicara tadi. Bagaimana umpan baliknya? Ada berbagai macam tipe. Ya. Ada yang berdasarkan sumber, ada yang berdasarkan kecenderungan pesan, ada yang berupa berdasarkan waktu, dan ada zero feedback dan netral feedback. Apa itu? Ya, kita langsung. Ya. Yang pertama adalah feedback berdasarkan sumber. Ada yang berupa internal feedback, yaitu berasal dari komunikan, dari penerima. Internal feedback berasal dari komunikator, ya, jadi orang yang mengajak bicara pertama. Misalnya, ketika membaca berita di televisi, ya, keliru berbicara, maka dia langsung meminta maaf, ralat atas kesalahannya dan melakukan pembenaran. Maka ini internal feedback dari orang yang mengajak bicara. Seperti saya begini misalkan, ketika saya salah ngomong, maka saya mohon maaf, keliru, yang benar adalah ini. Ya. Maka inilah namanya internal feedback. Yang kedua berdasarkan sumber, yaitu external feedback. Itu umpan balik yang diterima oleh komunikator dan berasal dari komunikan. Contohnya, komunikan menyatakan pendapatnya atas pesan yang diberikan oleh komunikator. Ada juga feedback berdasarkan kecenderungan pesan. Yang pertama, ada yang positive feedback, berarti komunikan tadi umpan balik yang mendapatkan respon seperti yang diinginkan oleh komunikator. Dan komunikan yang diajak bicara tadi tidak menunjukkan pertentangan atau perlawanan. Ya. Misalnya ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, bagaimana anak-anak paham, ya, maka beberapa murid mengangguk atau bilang paham Pak, paham Bu, tentang apa yang dijelaskan oleh guru. Maka inilah dinamakan dengan positif feedback. Umpan baliknya ini yang juga diinginkan oleh komunikator. Jadi guru sudah menerangkan, harapannya murid paham. Ketika ditanya bagaimana anak paham, anak-anak langsung menjawab paham. Maka ini dinamakan positif feedback. Ya, umpan baliknya positif. Yang kedua, berdasarkan kecenderungan pesan ada negatif feedback, yaitu isyarat dari komunikan atas ketidaksetujuan atau tidak sepakat terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ya. Bisa juga dikatakan negatif ini berlawanan dengan positif feedback. Kalau positif tadi mereka setuju, berarti kalau negatif ini tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh komunikator. Misal, ini karena musim corona, ya, COVID. Ada yang bilang, saya tidak percaya corona. Kita sudah menjelaskan tentang bahayanya corona, ya, kita harus tawakal, kita harus juga ada ikhtiar usaha-usaha untuk mencegah agar tidak terpapar corona. Misalnya, kamu harus vaksin loh ya, ini sudah diwajibkan oleh pemerintah. Misalnya, ini sebagai sarana usaha kita untuk mencegah dari terpaparnya virus corona. Dan juga selain itu, tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, seperti itu.
Jadi negative feedback yaitu pesan yang umpan balik yang tidak diinginkan sebenarnya, ya. Jadi komunikan tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh komunikator. Seperti itu. Ada juga feedback berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu feedback langsung, ya. Jadi misalkan ketika instruktur upacara mengatakan hormat, gerak, misalkan istirahat di tempat, gerak, maka mereka yang mendengar aba-aba seperti itu langsung bergerak mengikuti aba-aba. Ya. Ketika hormat mereka hormat, ketika istirahat mereka istirahat. Bubar jalan, bubar, mereka langsung bubar. Maka ini yang dinamakan feedback secara langsung. Lalu ada yang tertunda atau tidak langsung, yaitu adanya jeda yang cukup lama antara pesan yang disampaikan komunikator dengan umpan balik yang diberikan komunikan. Misal, ketika kita sudah menjelaskan ya pelajaran, lalu kita bertanya bagaimana anak-anak paham, mereka menjawab paham. Ketika diberi tugas, ada anak yang bertanya, Bu atau Pak, kemarin itu penjelasannya bagaimana? Ini yang dinamakan dengan feedback yang tidak langsung. Mereka menanyakan sesuatu yang sudah dibicarakan sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, misalkan. Seperti itu. Ada juga berupa zero feedback. Apa itu zero feedback? Yaitu umpan balik yang tidak bisa dimengerti oleh komunikator. Ya. Contoh, ya. Anak bayi, dia bicara sama ibunya ngerti, tapi ketika dia ngajak bicara orang lain yang belum pernah ketemu, komunikator ini nggak paham apa sih maksudnya, yang paham ibunya, maka ibunya menerjemahkan, ya. Itulah yang dinamakan dengan zero feedback, ya. Ada juga netral feedback, yaitu umpan balik yang tidak diketahui apakah maksudnya itu positif atau negatif, ya. Ketika guru bertanya, bagaimana anak-anak paham? Ada yang ingin ditanyakan, murid-murid semuanya diam. Ini komunikator menjadi bingung, ya. Ini anak-anak paham ataukah tidak? Seperti itu. Ini namanya netral feedback, ya. Nanti ketika Zoom akan saya jelaskan kembali masalah ini, dan juga dari sini akan ada tugas, di mana nanti akan saya lihatkan sebuah video yang itu durasinya mungkin agak lama. Kalau saya lanjutkan di sini juga nanti terlalu lama, maka akan saya jelaskan lewat Zoom, pertemuan lewat Zoom. Ya, di antara tugasnya seperti itu nanti. Demikian yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya Dodi Yudo Utomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.